A very big news, berita yang sangat besar terjadi di AEW Dynamite. Ini satu episode yang paling ditunggu-tunggu karena ingin tahu masa depannya World Championship of AEW dan juga Trios Championship. Karena kejadian yang sudah menimpa The Elite dan CM Punk serta Ace Steel di belakang layar ya. Untuk kronologinya ataupun ceritanya mungkin teman-teman bisa nonton video sebelumnya, atau mungkin nanti kedepannya insya Allah saya akan bikin lagi untuk kronologi lebih detailnya sampai mungkin kisah ini bisa diselesaikan. Tetapi di episode Dynamite kita mendapat informasi kalau Tony Khan mengadres situasi ini tanpa mention nama pegulat yang terlibat, tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Dia hanya bilang kalau AEW World Championship title sudah dikosongkan. Otomatis CM Punk sudah ditarik AEW World Championnya, dan juga AEW Trios Championship title juga sudah ditarik dan dikosongkan. The Elite tidak punya title lagi, CM Punk bukan champion lagi, dan dia tentukan untuk Trios title itu akan ada match di Dynamite tadi pagi, yaitu Death Triangle melawan Best Friend. Tadinya match ini sudah dipersiapkan bukan untuk title match ya, tetapi langsung ditentukan oleh Tony Khan untuk title match AEW Trios title. Dan gimana untuk AEW World Championship? Dia bikin turnamen menuju Grand Slam Tournament of Champions, di mana sudah ada bracketnya yang disiapkan. Pertandingan Hangman lawan Brian Danielson. Terus pertandingan berikutnya lagi di Rampage, Sammy Guevara melawan Darby Allin. Dan sudah dilaksanakan juga tapi belum ditayangkan. Di hari Sabtu besok tayangannya ya. Dan spoilernya sudah ada. Kita akan jelaskan full di video kali ini, video review AEW Dynamite. Dan pemenang dari match itu nanti, dari match yang Bryan Danielson lawan Hangman, Sammy lawan Darby, itu pemenangnya akan menantang mantan juara dunia yaitu Chris Jericho dan juga Jon Moxley untuk semifinalnya minggu depan. Dan nanti di finalnya 2 minggu lagi di AEW Grand Slam. Apa sih spesialnya Grand Slam? Pertama kali Grand Slam diselenggarakan di tahun lalu, di mana penontonnya rame banget, penontonnya memenuhi itu pertandingan atau episode Dynamite skala stadion ya. Jadi ini adalah event besar yang bukan pay-per-view tetapi dianggap sangat spesial bagi Tony Khan. Makanya diadakan final turnamennya dan akan ada champion baru. Di episode ini ditekankan lagi, dan juga ada berita-berita sebelumnya yang menyebar kalau orang yang terlibat dalam perkelahian yang rame ini itu tidak hadir dalam event Dynamite ini. Dia tidak boleh datang ke venue di Buffalo sama sekali. Jadi rencana awal di mana ingin melanjutkan story atau fallout kemenangannya CM Punk dibatalkan, dan juga fallout kemenangannya The Elite untuk cerita selanjutnya dibatalkan. Jadi ceritanya Tony Khan meminta Bryan Danielson dan Jon Moxley yang tadinya diminta untuk off, tetapi ditarik kembali untuk muncul di Dynamite itu untuk membackup atau nge-replace posisi bintang besar yang tidak boleh datang. Well, di awal aja sudah dikasih suatu informasi yang sangat besar. Belum sampai situ, karena di episode ini ada MJF yang siap mempromokan dan juga berpidato yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak fans ya. Tetapi ada yang unik di sini, ketika MJF datang, dia ngomongnya itu dia berasa dia itu seorang face ya. Jadi semua orang teriak MJF, dan dia juga menyambutnya. Dia pakai baju footballnya orang-orang Buffalo, dan dia memuji-muji, dan dia pokoknya bertindak sangat menyenangkan selayaknya babyface. Sampai Jon Moxley datang. Dia kembali ke tabiat awalnya. Si MJF menjadi seorang heel yang pastinya menyebalkan. Luar biasa menurut saya atmosfer yang diberikan penonton di sini, dan MJF dan Jon Moxley kelihatan sekali kalau dilarang untuk menyebutkan apapun terkait CM Punk dan juga The Elite.
Terlihat dari promonya ini yang keren banget. Teman-teman harus nonton promo ini ya. Bisa dicek mungkin di channel YouTube-nya AEW yang sudah keluar. Setelah Moxley keluar, bukan berarti ini MJF sama Moxley ada feud gitu. Karena kita tahu MJF ini feudnya harusnya sama si Empang, tapi harus ditunda itu semua. Jadi MJF dipaksa untuk mundur dulu, terus gantian Jon Moxley yang promo. Dan Jon Moxley persiapan untuk championship turnamen yang siap untuk di Grand Slam juga, dimana dia dan Chris Jericho siap nunggu di final. Dan memang AEW punya komitmen untuk tidak menyebutkan bahkan menampilkan si Empang, wajah-wajahnya pada saat preview ataupun sedikit highlight untuk acara All Out itu nggak ada wajahnya si Empang yang dilihatin, cuma lihat returnnya MJF doang. Nah, ini menjadi suatu hal yang bisa dibilang caranya AEW untuk tetap keep up, tetap memeriahkan acara Dynamite walau sedang diterpa masalah. Ini keputusan yang sangat tegas, yang cukup bijak bagi AEW dari Tony Khan. Jadi Tony Khan memutuskan untuk nge-suspend semua orang yang terlibat dalam pertengkaran. Dan kemungkinan besar, ada kemungkinan besar kalau si Empang dan Ace Steel dipecat karena hal ini, guys. Tapi belum, sampai saya membuat video ini belum ada official atau pernyataan resmi dari AEW. Mungkin sudah ada sekarang atau mungkin nanti malam atau mungkin besok ya, sampai kita lihat lagi perkembangannya. Kita lanjut lagi untuk mereview AEW Dynamite. Saya akan buat sesingkat mungkin ya guys ya. Pertandingan pertama itu adalah Death Triangle melawan melawan Best Friends ya. Di sini mereka tadinya mau berantem atau bertanding biasa aja, tetapi sekarang untuk AEW World Trios Championship. Ini pertandingan pembuka yang sangat keren, sangat menghibur, sangat luar biasa menyenangkan untuk disaksikan ya. Dan ini dimenangkan finally oleh Death Triangle. Sebenarnya Death Triangle harusnya dari awal ya memang punya kans besar lah, paling nggak dia nyampe final. Tapi waktu itu mungkin bookingnya Tony Khan nggak seperti itu, dan ada kejadian ini lagi ya. Jadi memang sebenarnya awalnya Death Triangle memang sudah layak untuk mendapatkan Trios Championship, karena dia memang bisa dibilang salah satu faction bertiga trio yang dibentuk di awal-awal AEW mulai bangkit begitu ya di tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum pandemi. Dan mereka mendapatkan kesempatan itu kembali dan tidak mereka sia-siakan, dan finally they got what they deserve. Kita lanjut lagi. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan Toni Storm melawan Penelope Ford ya, dan dimenangkan oleh Toni Storm ya. Ada intrik kita dapatkan seperti yang kita prediksi setelah kita ngomong-ngomong di All Out kemarin, kalau Britt Baker dan Jamie Hayter akan memulai feud mereka. Kelihatan ketika Britt Baker meminta maaf, si Jamie Hayter nggak mau bertemu dia ya, dicuekin begitu aja. Lanjut lagi di segmen di mana ditentukan sebuah match resmi untuk Grand Slam 2 minggu lagi, rematch dari All Out, yaitu AEW World Tag Team Champion Keith Lee dan Swerve Strickland, Swerve in Our Glory, akan melawan kembali The Acclaim. The Acclaim sekarang lagi besar-besar banget nih, lagi tinggi-tingginya nih. Ini jadi harusnya dimanfaatkan sedemikian rupa bagi Tony Khan untuk menaikkan tag team division dengan memenangkan The Acclaim di Dynamite Grand Slam 2 minggu lagi. Kemenangan mereka pasti akan sangat luar biasa meriah. Momentum ini harus dimanfaatkan menurut saya ya. Jadi jangan sampai nunggu cukup lama jadi Scissors Me Daddy Ass tidak populer lagi terus mereka menang gitu, jadi hambar begitu ya. Memang harusnya mereka ini menang di All Out, tapi rencana awal bukan mereka yang menang, jadi mereka harus kalah dulu. Mungkin Tony Khan berubah pikiran dan akan memenangkan The Acclaim 2 minggu lagi. Kita tunggu saja guys. Lanjut adalah match Wardlow lawan Tony Nese. Dimenangkan Wardlow dengan mudah untuk TNT Championship matchnya. Tetapi di sini ditekankan kembali karena Wardlow, dia dengar omong-omongan netizen kalau harusnya Wardlow begini, Wardlow harus digunakan lebih baik lagi, di treatment lebih baik lagi. Dia dengar semua itu dan dia meyakinkan dan menekankan semua orang
This is Wardlow's Word. Dia akan kembali mendominasi divisi mid-card dan defending title of TNT biar lebih relevan lagi ya. Semoga bookingnya ke depan lebih bagus ya. Ini harapan aja ya, karena memang itu bukan Wardlow yang menentukan tetapi manajemen dari AEW. Terus lanjut lagi, yang penting di sini adalah pertandingannya Bryan Danielson melawan Hangman Page untuk sesi kualifikasi untuk menuju match semifinal melawan Chris Jericho. Dan pertandingan ini cukup oke, tapi nggak begitu keren-keren banget ya, teknikal banget ya karena gayanya Bryan Danielson. Bryan Danielson berhasil memenangkan matchnya dan dia lanjut untuk semifinal melawan Chris Jericho minggu depan di AEW Dynamite. Sesuai prediksi saya ketika teman-teman yang menonton video berita Gulat News tentang Christian Cage yang ternyata dia cedera, itu cerita Jungle Boy Christian Cage ini berlanjut ke Jungle Boy menyasar Luchasaurus. Dia mau fokus ke Luchasaurus lagi ya, sampai mungkin nanti Christian Cage lebih bisa pulih untuk bisa bertanding dengan selayaknya. Mungkin bisa bertanding di AEW Pay-Per-View Full Gear mungkin ya, sekitar 2 bulan lagi. Cukup lama menunggu tapi mudah-mudahan worth it. Jadi biar Jungle Boy itu disibukkan dulu dengan kehadirannya Luchasaurus yang mengkhianati dia. Menurut saya mungkin seperti itu. Mungkin siap di Grand Slam, I don't know. Stokely Hathaway muncul dengan grup barunya. Ada William Morrissey, ada Lee Moriarty, ada Austin Gunn, Colton Gunn, sama satu lagi itu Ethan Page. Ini grupnya cukup solid menurut saya ya. Mudah-mudahan ada arah yang jelas. Dia menjelaskan kenapa dia menorong atau membantu MJF di sini. Berarti belum jelas nih apakah Stokely Hathaway ini berafiliasi dengan MJF. Mereka satu grup Pinnacle 2.0 mungkin. Atau Stokely Hathaway ini punya grup sendiri yang bisa dibilang bayaran gitu. Jadi MJF itu minta bantuan Stokely Hathaway untuk memenangkan dia untuk ladder match. Mungkin begitu ya, tapi sampai sekarang belum ditentukan karena Stokely Hathaway mau ngomong aja langsung dipotong oleh orang kayak kru gitu, katanya waktunya nggak cukup begitu, yang terus kru tersebut dihajar oleh mereka semua. Cukup interesting tapi membuat kita semakin penasaran ya. Lanjut lagi adalah match eventnya adalah ROH Pure Championship match. Daniel Garcia melawan Wheeler Yuta. Wheeler Yuta di sini kalah. Daniel Garcia bisa menang di pertandingan ini. Pertandingan ini penuh dengan holds atau kuncian dan juga submission ya, yang jelas dimana ini adalah fokusnya ke technical wrestling. Dan finally Daniel Garcia bisa menang di hometownnya, di kandangnya, di Buffalo, New York. Ini momen yang sangat spesial untuk Daniel Garcia, bahkan lebih spesial ketika Bryan Danielson, favoritnya, idolanya, datang untuk mengikatkan championship yang dia baru saja menangkan, ROH Pure Champion. Chris Jericho agak ngambek begitu lah, kenapa kamu yang keluar, terus gimana ini. Jadi kayak ini akan ada pertandingan lagi nih, Bryan Danielson lawan Chris Jericho, dan mungkin akan ada keterlibatan Daniel Garcia lagi. Ini momen yang spesial untuk Daniel Garcia, dan ini juga jadi momen yang naikkan hype untuk pertandingan Jericho melawan Bryan Danielson lagi. Apakah Bryan Danielson bisa melaju ke babak final melawan pemenang dari bracket sebelahnya, atau Jericho akan menang lagi? Kita nantikan saja untuk match ini, semifinal Grand Slam Tournament of Champions di minggu depan AEW Dynamite. Dan di Rampage yang di taping setelah Dynamite ini sudah muncul spoilernya untuk bracket ini. Yang menang Sammy Guevara melawan Darby Allin adalah Sammy Guevara. Jadi Sammy Guevara lolos menuju match semifinal melawan Jon Moxley. Jadi minggu depan di Rampage Jon Moxley akan melawan Sammy Guevara untuk semifinalnya. Jadi kemungkinan di antara 4 mereka ini akan melaju ke final dan akan menjadi the new AEW World Champion. That's it. Itulah semua yang terjadi di AEW Dynamite yang penting-penting di hari ini. Kelanjutan cerita yang jelas menurut saya, dan juga keputusan yang tegas dari Tony Khan. Tapi belum tahu ya sampai sekarang apa nasib CM Punk. Apakah dia dipecat? Kalau dia tidak ingin dipecat, dia harus meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh kru, siapapun yang ada di AEW, untuk bisa meluruskan semua ini dan juga mempunyai titik terang, dan CM Punk bisa kembali lagi untuk aktif di AEW. Tapi kalau CM Punk egonya masih tinggi, nggak mau merendahkan dirinya ataupun tidak mau meminta maaf, mungkin yang untuk menyelesaikan masalah ini, kemungkinan besar dia harus keluar dari AEW, kembali meninggalkan dunia gula. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Selalu support, komen, subscribe, like, dan share. Yang paling penting jangan lupa jangan di skip iklan setelah ini ya. Thank you.